Halo Sobat Giman, kabarnya semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membahas 5 tempat pesugihan di Indonesia. Percaya atau tidak, di tengah era modern dan teknologi seperti sekarang ini, masih banyak juga yang percaya berbagai cara untuk mendapatkan kekayaan instan, termasuk yang namanya pesugihan. Sudah sangat akrab di telinga kita beberapa tempat yang bisa dijadikan sebagai lokasi pesugihan untuk mendapatkan kekayaan instan di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya sudah terkenal sampai ke mancanegara. Berbagai alasan berbeda yang menjadi latar belakang beberapa orang mencari kekayaan melalui jalur pesugihan ini. Beban ekonomi dan susahnya mencari pekerjaan di tengah kerasnya persaingan hidup merupakan alasan yang paling umum dijumpai. Tidak peduli akan bahaya dan akibat yang akan mereka dapati atau mereka korbankan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Hampir rata-rata pesugihan meminta korban nyawa sebagai balasan atau tumbal keberhasilan mereka. Walaupun ada beberapa jenis pesugihan yang muncul berkembang menyatakan dirinya tanpa tumbal atau efek apapun, namun tetap harus diwaspadai. Karena bagaimanapun mencari kekayaan dengan jalur pintas seperti ini tentu saja ada risiko yang kita tanggung baik secara langsung atau tidak langsung. Lalu di mana sajakah tempat favorit yang mencari pesugihan tersebut? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan subscribe. 1. Pesugihan Gunung Kemukus. Tempat pesugihan yang satu ini sudah sangat terkenal sesayantaro Indonesia. Bahkan sampai media luar pun beberapa kali meliput tempat pesugihan Gunung Kemukus ini. Salah satu syarat yang paling fenomenal dari pesugihan ini adalah adanya keharusan untuk berhubungan intim dengan orang yang bukan pasangan sahnya. Pesugihan Gunung Kemukus ini berada di daerah pemerintahan Sragen dan sangat ramai dikunjungi oleh para pengunjung pada malam Jumat Pon, terlebih lagi pada malam bulan purnama. Pro dan kontra akan keberadaan tempat pesugihan ini pun ramai di masyarakat. Banyak yang mengatakan bahwa dengan dalih sebagai tempat pesugihan, tempat ini juga merupakan tempat prostitusi terselubung. 2. Pesugihan Gunung Kawi. Jika ada yang menyebut pohon Dewan Daru, maka yang langsung terbesit dalam ingatan kita adalah Gunung Kawi. Ya, pohon yang satu ini adalah merupakan salah satu ciri khas dari tempat pesugihan Gunung Kawi ini. Setiap daun yang gugur dari pohon ini akan menjadi rebutan para peziarahnya. Mereka meyakini bahwa pohon Dewan Daru yang berada di Gunung Kawi ini akan membawa berkah bagi mereka. Syarat lain bagi pengunjung yang akan betapa di tempat ini adalah mereka diharuskan untuk mensucikan diri terlebih dahulu dengan cara mandi dengan bantuan juru kunci di tempat tersebut. Pada acara mandi inilah para peziarah akan melakukan kontrak mati atau semacam perjanjian dengan penguasa Gunung Kawi tersebut. Setiap tahun mereka harus bersedia untuk memberikan tumbal nyawa kepada penguasa Gunung Kawi agar dapat melanggengkan kekayaannya. Di Gunung Kawi sendiri ada 40 jenis pesugihan yang siap untuk didilkan, mulai dari pesugihan monyet, babi, hingga pesugihan kandang bubrah. Letak pasti tempat pesugihan ini adalah di hutan kaki Gunung Kawi. 3. Pesugihan Pantai Selatan, Nyi Blorong. Hampir memiliki syarat yang sama seperti pesugihan Gunung Kemukus yang mensyaratkan adanya hubungan badan sebagai syarat utamanya. Namun pesugihan Nyi Blorong mensyaratkan hubungan badan dilakukan di tempat khusus yang telah disediakan. Namun hubungan badan tersebut dilakukan bersama Nyi Blorong itu sendiri. Nyi Blorong ditugasi oleh Ratu Pantai Selatan Kanjeng Ratu Kidul untuk menyesatkan umat manusia yang tergiur akan kekayaan yang melimpah secara instan dan mudah tanpa harus kerja keras. Untuk memperoleh pesugihan Nyi Blorong ini, maka orang tersebut harus dengan sepenuh hati menghamba kepada Nyi Blorong ini melalui ritual khusus yang biasa disebut cawi sesaji. Adapun ritual cawi sesaji ini adalah ritual hubungan badan yang dilakukan oleh orang yang menginginkan pesugihan tersebut pada kamar khusus bersama dengan memanggil kedatangan Nyi Blorong tanpa seorang pun yang dapat melihat ataupun mengetahuinya. Di dalam kamar khusus tersebut, Nyi Blorong akan datang dan berwujud seorang gadis cantik berbaju hijau dengan rambut panjang. Dan selanjutnya ritual dilakukan dengan berhubungan badan. Setelah selesai ritual, maka sebelum pergi, Nyi Blorong akan meninggalkan beberapa sisik tubuhnya yang berbentuk koin emas kepada pemuja. Sebagai kontrak matinya, maka setiap tahun si pemuja juga harus mempersembahkan tumbal nyawa kepada Nyi Blorong. Jika si pemuja tidak dapat menyediakan nyawa, maka si pemuja sendirilah yang akan menjadi tumbal. Blorong adalah jenis klan tertentu. Tiap individu Blorong akan memiliki khasiat dan kekhasannya sendiri-sendiri. Pesugihan Blorong bisa dilakukan di berbagai pantai dan gua di pesisir pantai selatan, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. 4. Pesugihan Pantai Selamaran. Jika di pantai selatan ada kerajaan Nyi Roro Kidul, maka di pantai utara ada kerajaan Dewi Lanjar. Tempat pesugihan yang berada di lokasi kota Batik Pekalongan ini juga tak kalah terkenalnya.
Banyak orang yang mendatangi tempat ini untuk bisa mendapatkan kekayaan yang berlimpah dengan cara cepat dan instan. Kebanyakan orang yang datang ke tempat pesugihan Pantai Selamaran biasanya ramai pada malam Jumat Kliwon atau Kemis Wage, juga pada malam Rabu Pon. Orang-orang yang datang ke tempat ini kebanyakan berasal dari luar Pekalongan itu sendiri. Entah benar atau tidak bahwa pesugihan Pantai Selamaran ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang di luar Pekalongan. Menurut mitosnya bahwa Dewi Lanjar tidak mau memberikan pesugihan kepada orang Pekalongan karena masih satu saudara dan satu tanah. Mereka yang datang pada malam-malam tertentu ke Pantai Selamaran percaya bahwa pada malam tersebut pintu gerbang kerajaan Dewi Lanjar terbuka, sehingga memudahkan mereka untuk meminta kekayaan kepada Dewi Lanjar dengan beberapa resiko yang harus mereka penuhi. Sebagai syaratnya, sama seperti Kanjeng Ratu Kidul, Dewi Lanjar tidak turun langsung. Beliau memberikan delegasi kepada beberapa anak buahnya. Hanya orang-orang yang terpilih yang bisa bertemu langsung dengan Dewi Lanjar. Selain di Pantai Selamaran, pesugihan Pantai Utara banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha keturunan Cines di sebuah kompleks elita di pesisir Jakarta Utara. Suwe opo nembe-nembe pirang-pirang tahun, Mbah? Tuh, 3 tahun. 5. Pantai Maron, Semarang, pesugihan anak dewa. Menurut beberapa orang mengatakan bahwa jenis pesugihan anak dewa ini adalah yang terbaik di antara jenis pesugihan lainnya. Terbaik yang dimaksud di sini adalah dari jumlah hasil yang didapat, juga dari resiko atau tumbal yang harus dipersembahkan untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Salah satu syarat yang diharuskan untuk dapat menikmati kekayaan dari proses pesugihan anak dewa ini adalah dengan menukar kekayaan yang kita dapat nantinya dengan janin bayi yang telah kita sepakati. Janin bayi tersebut dapat dikandung oleh istri pemohon atau dengan menyewa orang lain untuk dapat mengandung bayi tersebut. Adapun bayi yang dikandung tersebut adalah hasil berhubungan dengan makhluk gaib, penguasa kekayaan yang akan kita minta nantinya. Bayi yang dikandung ini tidak seperti mengandung bayi pada umumnya yang berumur 9 bulan. Namun bayi anak dewa ini hanya berumur 100 hari atau 3 bulan lebih. Selanjutnya bayi ini akan dilahirkan di alam gaib, bukan di alam nyata seperti kita melahirkan pada umumnya. Beberapa tempat yang sangat terkenal untuk mengikuti pesugihan anak dewa ini adalah salah satunya di Pantai Maron, Semarang. Di tempat ini sudah sangat terkenal untuk bisa melakukan prosesi ritual pesugihan anak dewa ini. Itulah Bray 5 lokasi favorit yang menjadi tempat dilakukannya prosesi pesugihan yang sangat digemari oleh masyarakat di Indonesia untuk bisa kaya mendadak. Beberapa jenis pesugihan dan tempat-tempat pesugihan lainnya juga banyak beredar di masyarakat. Masing-masing memiliki cara-cara atau syarat tersendiri untuk dapat mendapatkan kekayaannya. Yang pasti semua prosesi yang dilakukan di tempat pesugihan tersebut tentulah memiliki resiko yang akan ditanggung oleh pemohonnya sebagai perjanjian yang telah dilakukan dengan penguasa gaib tempat mereka meminta pesugihan tersebut.